Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang dihormati, yang bertugas di pagi yang mulia ini sudah mengimami salat fardu subuh berjamaah ya di Masjid As-Salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Amin. Dan jemaah kekasih Allah yang masih selesa duduk di rumah Allah. Kita sudah selalu sebut orang yang selesa duduk di rumah Allah itu orang dijaga Allah. Orang yang dijaga Allah dengan penjagaan khas. Kita membincangkan ayat Quran yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin. Ayat 7 surah Ibrahim halaman 256. Ayat 7 surah Ibrahim. Ayat ini selalu disebut oleh khatib dari atas mimbar. Ayat ini selalu disebut oleh pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz penceramah, pakar-pakar motivasi. Ayat ini patutnya melekat di hati kita seperti melekatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau lekang. Ayat ini patutnya melekat di hati seperti melekatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mau lekang di hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. Allah sudah memaklumkan, Allah sudah bagi tahu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambahkan nikmat untuk kamu. Datang sembahyang subuh berjamaah, subhanallah. Nikmat sembahyang subuh ni nikmat sembahyang paling hebat ya. Datang sembahyang subuh berjamaah, berniat dia sebelum tidur nak sembahyang subuh berjamaah di rumah Allah. Tidurnya ibadat, dia dapat bonus seperti sembahyang satu malam tak tidur. Bayangkan ya. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Itulah ya. Wala in kafartum. Kalau kamu kafir, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Kamu menempa azab berarti. Jadi di sini indahnya ayat Quran, ada yang berita gembira merangsang kita untuk beramal, ada warning. Ada warning, benda yang menakutkan. Ayat ini terbagi dua. Bahagian pertama, benda yang menyejukkan hati. Bahagian kedua, benda yang membuat kita tu takut dan berfikir supaya kita tidak terdedah di dalamnya. Dalam ayat ini disebut istilah dalam Al-Quran, istilah dalam Islam. Dalam Islam ya, istilah dalam Al-Quran, istilah dalam Islam
syukur dengan kufur. Syukur lawannya kufur. Kufur sama dengan kafir ya. Ulama membagi kafir itu paling kurang ada 2 bahagi ya. Kafir itu ada 2 bahagi. Ada kufur ni'mah, ada kufur millah. Millah itu agama ya. Kufur ni'mah, orang yang tidak mensyukurkan nikmat berarti dia kufur, kafir. Kufur millah, kafir yang dia keluar dari Islam ataupun dia bukan Islam, itu kafir juga. Jadi kafir itu ada 2. Kafir tidak bersyukur, kafir pasal bukan Islam ataupun keluar dari Islam. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Nikmat ini bila dihitung ya, tidak terhitung. Tengok surah Ibrahim di depan sedikit, balik 2 halaman ya, 2 keping ke depan, halaman 260 ayat 24. Bukan 24 ya, 34. Angkanya kecil sedikit. Di atas sekali, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Boleh kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Wa atakum, Allah memberi sama kamu, min kulli ma sa'altumu, semua yang kamu minta. Apa yang kita minta diberi Allah. Kata ulama permintaan itu ada 2. Kata ulama permintaan itu ada 2. Ada permintaan yang dia cakap, dia minta. Ada yang dia tak minta dengan bahasa lisan, tapi meminta dengan bahasa seperti yang disebut lisanul hal. Ada yang meminta dengan lisan, lidah, bercakap, boleh dengar, boleh direkam. Ada yang minta dengan lisanul hal, dia tak bercakap tapi dia minta. Contohnya kata ulama, hidup kita ini, kita nak sambung hidup hari ini. Ada mintakah? Tak minta dengan secara lisanul hal, lisanul maqal. Kita tak bercakap nak sambung hidup. Tapi realiti kita tu nak minta. Karena kerja yang terbengkalai lagi, tugas yang belum selesai, anak yang masih kecil masih diurus. Kita nak sambunglah nyawa ini. Kita minta kepada Allah dengan lisanul hal. Kita ingat ya, kata ulama permintaan itu ada 2. Permintaan itu ada 2. Ada yang diminta ada bahasanya, ada hurufnya. Ada yang tidak berbahasa, tidak ada huruf. Kita minta nak sehat. Kita minta nak sambung hari ini, seminggu ini, sebulan ini, setahun ini. Kita tak tahulah ya berapa lama kita nak hidup. Kita nak kasih organ-organ kita tak aktif, kalau boleh peredaran darah semua bisa baik supaya tidak ada tergendala, tidak ada bahagian jasad yang terganggu fungsinya. Bila katanya tersumbat satu pembuluh darah tu, mungkin dia lemah sebelah badannya, mungkin tangannya bermasalah sebelah karena ada gangguan dari perjalanan darah tadi. Kita mintalah kepada Allah nak aturkan kerja darah kita. Kita tak minta dengan lisanul maqal. Kita tidak minta dengan bercakap, berdoa. Tapi lisanul hal kita meminta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kamu semua yang kamu minta. 2 permintaan tadi ya, dengan bahasa lisan, dengan bahasa hal ataupun perihal. Apa yang kamu minta dikasih Allah. Kita minta ke matahari di siang hari, kita tak minta
Kita minta nak datang malam, Kak. Tak minta dengan lisanul maqal, tapi keadaan kita tuh perlu kepada siang, perlu kepada malam. Malam ada fungsinya, siang ada gunanya. Kita minta dengan lisanul hal. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kamu minta kepada Allah, semuanya Allah layan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah itu tidak dapat menghitung. Itu maka kita wajib menyebut alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sangat suka melihat hambanya yang memujinya berjamaah dalam salat. Imam baca, makmum baca. Rakaat pertama, rakaat kedua, yang 2 rakaat ya, yang 4 rakaat, rakaat ketiga, rakaat keempat, berapa kali satu hari. Alhamdulillah, itu bukti syukur dengan lidah. Bukti syukur dengan lidah. Jangan lupa ya, alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum. Jadi alhamdulillah itu karena berisi ya. Alhamdulillah karena berisi. Alhamdulillah pagi ini sehat. Alhamdulillah pagi ini ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Alhamdulillah berada dalam saf. Alhamdulillah ada dalam majelis ilmu, majelis malaikat, majelis Rasulullah, majelis orang saleh, majelis keampunan. Subhanallah, subhanallah. Di mana ada orang duduk di majelis ilmu di pagi hari, kita duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih kami ya Allah di taman surgamu ya Allah. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah itu tidak dapat menghitungnya. Nah, nikmat anggota badan. Tengok dalam surah Sajadah yang selalu dibaca di pagi Jumat. Nanti juga ada dalam surah Muluk yang gemar dibaca oleh jemaah pencinta Al-Quran ya. Tengok halaman 415 surah Sajadah ayat 9. Thumma sawwahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ini di antara ayat syukur ya. Bila kita membincangkan ayat 7 surah Ibrahim itu, kita akan lihat ayat-ayat syukur dalam Al-Quran. Dalam khutbah Jumat memang tak sempat bincang semuanya ya, karena khutbah Jumat itu haluannya lain. Bukan untuk membincangkan semua ayat syukur. Tapi khutbah Jumat sudah membuka minda kita ya. Apa maksud ayat ini? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah beri pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang mensyukurkannya. Sedikit. Yang pendengaran. Kenapa Allah memberi pendengaran? Supaya kita mendengar Al-Quran. Nabi Muhammad dulu dipanggilnya sahabatnya, mari sini ya, tolong bacakan Quran, saya nak dengar bacaanmu. Rasulullah malam hari lepas Isya berjalan dari lorong-lorong rumah penduduk, mendengar bacaan di rumah ini, mendengar di sini, mendengar di sini, mendengar di sini. Subhanallah. 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 Kenapa diberi pendengaran? Mendengar Al-Quran, mendengar hikmah, mendengar ilmu, mendengar panggilan Allah dan menyahutnya. Wal absar, dikasihnya mata. Mata ada 2, telinga juga ada 2 ya. Ada telinga dan mata luaran, ada telinga dan mata dalaman. Bila kita mendengar azan, kita dengar dengan telinga luaran
telinga kepala, dengan telinga hati juga. Hati kita siok mendengar azan, suka mendengar azan. Dalam hadis dikatakan orang yang gembira mendengar azan nanti masa keluar kubur senang. Orang yang bergembira mendengar azan nanti menghadap Allah dari pembalasan senang. Azan itu kayu ukur untuk melihat macam mana kita menghadap Allah nanti. Ini panggilan Allah, panggilan ilahi. Tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Tengok di sini ya. Wa ja'ala lakumus sama'. Allah jadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Sedikit yang memfungsikan, memanfaatkan fasiliti yang diberi Allah. 3 fasiliti asas, 3 fasilitas asas. Sedikit yang bersyukur. Nanti tengok suratul Mulk. Subhanallah, hebatnya Allah ya, kasih sayang Allah sama kita ini. Subhanallah. Halaman 563 ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ada jemaah zaman dulu bila baca ayat seperti ini dia berdoa sedikit yang bersyukur. Dalam ayat ini kan orang tu doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku ini di kelompok yang sedikit. Umar dengar doanya. Apa doamu itu? Aku ingin dijadikan kelompok yang sedikit. Karena dalam Quran disebut yang bersyukur itu sedikit. Adakah 10% yang bersyukur di pagi hari ini? Coba kita lihat ya. Qul huwallazi ansha'akum. Qul, sampaikanlah, kasih tahulah. Please inform them. Kasih tahulah. Huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menjadikan kita ini. Dulu kita tak ada. Kemudian lahir, dibesarkan. Sudah ada anak, sudah ada cucu. Huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menjadikan kamu. Wa ja'ala lakumus sama'. Diberinya telinga pendengaran, wal absar, diberinya mata penglihatan, wal afidah, hati. 3 fasiliti yang penting dalam hidup ini. Coba hilang satu macam mana? Tidak dapat mendengar macam mana? Tidak dapat melihat macam mana? Hatinya rosak, tak berfungsi macam mana? Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Diberi mata untuk melihat jalan di pagi hari ke rumah Allah. Diberi telinga untuk mendengar azan, menyahut panggilan Allah. Diberi hati untuk memikirkan kalamullah, berinteraksi dengan kalamullah. Karena hati itu haus, hati itu lapar, obatnya kalamullah. Wah, hebat ya. Ada ulama mengatakan hati itu keperluannya apa sih katanya? Hati itu keperluannya al-hubbu, ha, alif lam ha ba, banyak sabdu ya. Keperluan hati itu al-hub. Keperluan asas hati al-hub. Orang tu tidak tahu pun dia. Al-hub itu cinta. Keperluan asas hati Allah jadikan hati untuk apa? Untuk mencintai Allah. Hati itu milik Allah. Hati itu benda yang mahal pada diri manusia. Allah jadikan manusia itu mulia, hebat kejadiannya, dikasih hati untuk mencintai Allah.
Jangan tidak tahu ya. Kata ulama, ada 3 nikmat asas pada kita ini. Ada qalb, hati, ada akal, satu lagi apa ya? Al-qalbu, al-aqlu, al-jasad. Al-jasad. Jasad. Badan kita ini, jasad bahasa Arab pun jasad juga. Badan pun bahasa Arab juga. Jisim bahasa Arab juga. Jisim itu jasad. 3 nikmat asas yang diberikan Allah kepada manusia, kata ulama, al-jasadu, jasad, al-aqlu, al-qalb. Jasad keperluannya makan minum. Semua orang tahu. Bila dia lapar, tahu dia mencarinya. Bila dia kering leher, dibukanya es box. Tahu. Keperluan akal, kata ulama, al-ilmu. Ilmu. Satu hari tak bertambah ilmunya, akalnya menderita, sengsara. Keperluan akal, kata ulama, al-ilm. Itu maka baru dijadikan Allah Adam ya, dalam surah Al-Baqarah itu sudah dijadikan Adam kasih ilmu dulu. Nah, tengok tentang ayat kejadian Adam di wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dah dijadikan Adam tuh wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diinstalkan ilmu dulu sama Adam. Kasih ilmu. Taulah Adam semuanya. Dites dengan malaikat, tanya, ini. Malaikat tidak tahu. Karena malaikat tidak diberi ilmu. Malaikat kerjanya benda lain, tidak sama dengan Adam. Keperluan akal, al-ilm. Jangan tidak tahu ya. Ini nature. Lumrah kejadian manusia dijadikan Allah. Adam dicipta, dikasih ilmu. Tengok ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyatakan kepada malaikat, Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi ini. Subhanallah. Ayat 30 suratul Baqarah. Ayat 31, wa 'allama Adamal asma'. Allah mengajar Nabi Adam nama-nama benda. Taulah Adam semuanya. Kita balik kepada surah Muluk tadi ya. Halaman 563. Qul huwallazi ansha'akum. Sampaikanlah kepada manusia, siapa yang menjadikan kamu? Ingatlah. Kalau dalam surah Yasin kemarin, dari apa kamu dijadikan? Kamu dijadikan dari air. Siapa yang menjadikan kamu? Qul huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menjadikan kita ini. Wa ja'ala lakumus sama', dijadikannya pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Hati untuk apa dijadikan tadi? Untuk mencintai Allah. Mencintai istri karena cinta Allah. Mencintai suami karena cinta Allah. Mencintai anak karena cinta Allah. Mencintai masjid karena cinta Allah. Mencintai salat karena cinta Allah. Mencintai Muhammad karena cinta Allah. Mencintai orang saleh karena cinta Allah. Kalau jauh orang saleh di hatinya, tak kampanye dia cinta Allah. Macam mana dia nak cinta Allah? Dia jauh dari orang saleh. Kalau ilmunya tak ada, cintanya pergi ke lain, berlebih. Tengok cerita orang menyimpang cintanya ya. Wah, ini menyimpang cintanya. La ilaha illallah. Pergi ke lain cintanya tuh. Ada juga warning dalam Quran ya. Halaman 190. Cinta yang menyimpang. Salah alamat. Ayat 24 surah At-Taubah. Halaman 190. Ini penyimpangan cinta. Wah. Ada pula istilah penyimpangan cinta ya. Kita baca pelan-pelan, ayatnya agak panjang sedikit. Qul
Qul. Qul itu apa artinya? Bagi tahulah, kasih tahulah supaya orang itu tahu. Jangan tak tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma la taj'alna minhum, la taj'alna minal qaumil fasiqin. Ada berapa faktor? Abaukum, ayah dan ibu termasuk datuk nenek. Abnaukum, anak termasuk cucu cicit. Ikhwanukum, saudara mara, 3 ya. Azwajukum, suami atau istri. Ashiratukum, kaum keluarga adik-beradik. 5. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda, rumah, kendaraan, kusen, duit. Wa tijaratun, bisnis. Wa masakin, rumah kediaman. 8 faktor. Kalau lebih kamu cintai yang 8 ini daripada Allah, Allah nomor 2, yang 8 ini nomor 1. Fatarabbasu, awas, tunggulah azab Allah akan menimpa Anda. 8 faktor penyimpangan cinta. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan beri hidayah kaum yang fasik. Itu fasik orangnya. Nauzubillah. Pedas tuh. Pedas. Baik. Cantik suratul Muluk tadi ya. Pencinta suratul Muluk dia akan baca ayat-ayat tentang syukur. Pencinta surah Sajadah dia akan baca ayat tentang syukur juga. Dekat suratul Muluk ni ada juga suratul Insan nanti yang selalu dibaca di pagi Jumat. Ada juga tentang syukur di sana ya. Suratul Insan ataupun suratul Dahar. Sana juga ada pembagian syukur. Ada yang syukur, ada yang tidak syukur katanya di sana ya. Hal ata'alal insani hinu minad dahri. Halaman 578 surah Al-Insan. Dalam Quran ada surah Al-Insan, ada surah An-Nas, ada surah Al-Mu'min, ada surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah An-Nas, ada surah Al-Insan. Patutnya manusia kena perhatikan surah-surah ini ya. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Munafiqun. Patutnya diperhatikan nih. Di sini di mana dikatakan? Ayat 3. Ayat 3. Tapi tak apalah karena ayatnya pendek, kita baca saja dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin wa la taj'alna minal kafirin li ni'maika ya Rabb. Inna hadainahu as-sabil. Kita lihat saja dari ayat 1 ya. Ayat 1 menyatakan dulu manusia tak ada. Dulu Anda tidak ada. Kemudian khalaqnal insana min nutfah. Allah jadikan manusia daripada nutfah, ain, daripada sperma. Dari air jadi sami'an basira. Jadi makhluk yang boleh mendengar, boleh melihat. Asalnya air. Tiba-tiba boleh mendengar, boleh melihat. Dan dalam suratul Muluk tadi dikasihnya hati lagi. Inna hadainahu sabil.
kami tunjukkan jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tak baik. Sama dengan ayat yang dibaca imam tadi dalam surah Asy-Syams. Dicakap apa di sana? Bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang tak baik, ada jalan yang baik. Di sini dicakap Allah tunjukkan manusia dikasih Islam, dikasih Quran, dikasih Nabi, dikasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih sahabat, dikasih orang alim, dikasih orang saleh, dikasih ahli ilmu, dikasih pendakwah. Nak menunjukkan jalan, nak menuntun kita nih. Diundang dari luar negeri, dipanggil dari luar negeri. Imma syakiran wa imma kafura. Ternyata manusia itu ada dua golongan, ada syakir, orang yang bersyukur, ada kafura, kufur. Subhanallah. Tadi dikatakan dalam surah Al-Mulk dengan surah Sajadah, yang syukur itu sedikit, yang syukur itu sedikit, maka wajarlah kita minta doa, ya Allah jadikanlah kami dari golongan yang sedikit ya Allah. Seperti doa yang dibaca oleh jemaah di zaman Umar bin Khattab. Umar tercengang, Pak. Ya Allah, saya ingin jadi golongan yang sedikit. Apakah masukmu ini? Wah. Kan dalam Quran katanya disebut sedikit yang bersyukur. Nyangku, kata Umar. Umar pun kagum, Pak. Nyangku katanya. Subhanallah. Subhanallah. Umar ni banyak ceritanya yang unik ya. Banyak ceritanya yang unik. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Yang orang yang berdoa tadi dibaca ayat dalam surah Saba halaman 429. Kenapa doa kamu ini kan minta yang sedikit, kata Umar. Kan dalam Quran yang bersyukur tuh, yang benar bersyukur itu sedikit, itulah saya minta katanya. Dibacanya ayat surah Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit yang bersyukur. Itulah yang saya minta. Oh, hebat ilmumu ini, kata Umar. Umar tak terlintas selama ini ilmu yang kamu baca ini. Subhanallah. Jadi bila kita baca ayat seperti ini kita boleh minta ya, kita berinteraksi terus doa, ya Allah jadikanlah kami golongan yang sedikit. Jadi jangan melihat yang banyak ya. Kalau yang banyak tuh pada umumnya banyak yang tidak bisa ya. Kita nak selesaikan ayat surah Ibrahim tadi sikit lagi tentang apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Halaman 260 tadi ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah beri semua yang kamu perlu, semua yang kamu minta, sama ada kamu minta dengan bahasa lisan atau kamu minta dengan bahasa lisanul hal. Kata ulama permintaan itu ada dua. Kita nak minta hidup, nak sambung hidup. Orang tu minta tapi bukan cakap perihalnya, realitinya yang minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah tu tidak akan mampu kamu mengiranya. Subhanallah, subhanallah. Innal insana ladzalumun kafar. Majority manusia itu, kita jangan masuk ya, jangan masuk di dalamnya. Majority manusia itu zalum, jahat. Kasih telinga, dengar ke azan, tak dengar katanya. Azan subuh tak dengar, tak. Ya ilahi. Kalau orang beriman, ada lagi panggilan Allah yang tidak bersuara, didengarnya. Lewat je tengah malam ada announcement dari Allah, bangunlah, berdoalah, doamu akan dikabul. Bangunlah, beristighfarlah, istighfarmu akan didengar.
keampunan akan dikasih. Bertobatlah, tobatmu akan diterima. Itu tidak ada azannya, direct dari Allah, tidak ada suaranya. Orang beriman dengar tuh, lalu dia bangun. Subhanallah. Kemarin saya ada jumpa dengan jemaah, tertarik mendengar ceritanya. Suaminya katanya meninggal tidak ada sakit. Ini cerita muslimat ya. Tapi orangnya katanya masa dia sehat, peka terhadap azan. Kemudian rajin tahajud. Dia meninggal, balik semesya, balik rumah, meninggal. Tidak ada masuk ripas, tidak ada GPMC. Itulah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan, Allah akan jaga kesehatanmu, Allah akan aturkan kehidupanmu, Allah akan manage kehidupanmu. Itu kemarin wali itu ya, wali yang mengatur kita ini. Pagi-pagi dibangunkannya, pagi-pagi dibangunkannya. Di sini dicakap apa? Innal insana lazalumun kafar. Majority manusia itu zalim. Menerima fasiliti dari Allah, menerima nikmat dari Allah, tapi tidak ingat mensyukurinya. Kafar. Kafar itu menyalahgunakan nikmat. Kafir artinya kafir nikmat. Ini pengakuan Al-Quran ya. Maka kita mintalah kepada Allah supaya jadi yang sedikit. Seperti doa jamaah tadi. Allahumma ja'alni minal qalil katanya. Coba Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil asyakur. Allahumma ja'alni minal qalil asyakur. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sedikit yang bersyukur. Karena Quran mengatakan begitu dan jemaah dulu berdoa macam itu sehingga merangsang Umar untuk bertanya, apakah doa kamu ini? Kan ada dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, itulah doa saya. Nyangku katanya ya. Hebat kamu ini kata Umar. Mudah-mudahan setelah lagi kita bincang, ini masih sedikit kita bincang tentang syukurnya ya. Besok ada lagi tuh. Banyak lagi ayat tentang syukur supaya merangsang kita untuk menghayati khutbah Jumat yang disampaikan. Khutbah itu bukan sana orang menyusunkannya, untuk kita bincang, untuk kita fikirkan, untuk kita amalkan, untuk keselamatan kita ini dunia akhirat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada doa syukur nanti ya, besok akan di print insyaallah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amri al-akhirah. Doa yang diajar Rasulullah SAW. Ada juga doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa syukur ya, selain daripada doa yang dibaca oleh jemaah di zaman Umar bin Khattab tadi. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma ja'alna li na'ma'ika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'ma'ika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'ma'ika minasyakirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.